Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pemilik alam semesta seisinya. Maha suci, maha tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi penutup Khataman Nabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa juga kita panjatkan bagi keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang sangat dikasihinya, sehingga kita ini disebut sebagai ikhwani, ya, dirindukan oleh Rasulullah. Ikhwan Fillah, Flying Solo kali ini akan membahas tentang Allah dari sudut pandang tata bahasa, ya. Dari pengertian proper name, bukan generic name. Emang dikira obat apa generic name? Ya, mari kita dengarkan dulu cuplikannya. Saya ambil dari videonya Ustadz Eza Rafreza, ya. Jadi si Gracia Pelo ini dikeramasin terus, ya, oleh Ustadz Eza, ya. Lama-lama bisa botak ke kepalanya dikeramasin mulu. Nah, untuk supaya beda, ya, saya nggak mungkin akan sama dengan Ustazah Eza Rafreza ketika beliau menjelaskan, ya, atau menanggapi reaction dari videonya Gracia Pelo. Saya akan mengomentari dari sisi yang lain, ya, bukan koreksi tetapi sedikit menambahkan betapa berbahayanya ketika terjemahan dibikin asal-asalan, ya, akan menyesatkan nantinya. Oke deh, ya, straighten up and fly right, Flying Solo. Intinya di dalam kolaborasi Muhammad Ali dengan Yakub Sulistyo adalah hapuskan nama Allah dan buang dari Alkitab dan tidak boleh diucapkan orang Kristen. Nah, ini saya rasa si Mbel Gedes satu ini salah, ya. Playing victim. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, tetapi dengan kaidah bahasa yang benar agar tidak tersesat, ya. Nah, mengenai hapuslah kata Allah, sebenarnya bukan masalah kata Allah atau Allah kita menyebutnya. Yang jadi masalah karena digesernya makna proper name menjadi generic name. Ini sangat berbahaya. Nanti saya buktikan kenapa berbahaya. Nggak apa-apa siapapun memakai kata Allah, yang penting jangan digeser merendahkan nama jati diri atau proper name dari Allah menjadi generic name. Lu kira obat generic, ya enggak? Muhammad Ali dan Yakub Sulistyo sepakat bahwa nama Allah itu bisa jadi milik Islam ataupun nama selain milik Islam, yang pasti bukan nama sesembahan Kristen. Jadi yang bukan Kristen, yang bukan Islam, tidak punya hak, karena itu hak miliknya Islam. Saya tegaskan, Allah itu bahasa Arab, bukan hak miliknya Islam. Ini ngawur pol. Nah, inilah, ya, kekurang literasian dari si Mbel Gedes ini, Gracia Pelo, ya. Umat Islam itu cerdas, kita itu belajar sejarah agama, termasuk sejarah agamanya saudara-saudari kita yang Kristiani. Di sini bahkan kita tahu, ya, ada kamus bahasa Arab yang bernama Kamus Al-Munjid. Ini ditulis oleh dua orang frater Katolik. Nama beliau Louis Makhlouf Al-Yasu'i dan Bernard Totellini Al-Yasu'i. Jadi kita nih di sini baca, ya, kamusnya, ya. Ini menjelaskan bahwa Allah adalah nama zat yang ada dan menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Ini nama nih. Dan jangan bingung, zat ini nanti dibilang zat padat, cair atau gas. Bukan, itu zat bahasa Indonesia ini DZ, zat, ya. Itu pembahasan yang lain lah itu. Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, ini tambahan lagi, ya, kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jadi kalau nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, lalu terjemahannya tidak jujur, maka ya nggak bener lah, nanti tersesat. Nggak boleh begitu dong. Ya, ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya, yang hard copy juga sama kok. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Siapa lagi kecuali Allah yang menciptakan alam semesta ya. Jangan numpang-numpang, jangan dompleng-dompleng. Allah nggak butuh siapapun untuk menciptakan alam semesta seisinya. Tuhan yang Maha Esa ya. Esa ini kalau bahasa Ibraninya Ehad, kalau dalam bahasa Arabnya Ahad, satu yang tiada duanya. Nggak mungkin satu kesatuan, nggak bisa. Dia yang tunggal, satu yang tiada duanya. Secara logika, sebelum saya bukakan data-datanya, menurut logika sederhana, agama yang sudah ada di Arab sebelum Islam itu ada agama Kristen, termasuk kepercayaan-kepercayaan yang lain. Orang Arab sebelum Islam, sebagian banyak yang memeluk agama Yahudi dan Kristen. Dan mereka sudah menggunakan kata alas karena memang mereka orang Arab. Walau agamanya Yahudi maupun Kristen. Ini secara nalar sederhana aja kita sudah bisa lihat semacam ini. Untuk melihat bahwa opini yang dikembangkan Muhammad Ali dan Yakub Sulistyo itu opini sesat, opini ngawur yang memiliki efek untuk. Nah itu ya rekan-rekan, kita dengar Gracia Pelo, dia bilang kan bahwa kata Allah itu sudah diucapkan oleh orang-orang sebelum Islam ya, oleh orang-orang Arab, yaitu yang mereka yang beragama Kristen. Dan bahkan sebelum ada Kristen juga, bukan Kristen yang duluan, orang-orang Yahudi zaman dulu pun ada yang menyebutnya juga Allah. Ya ini sebenarnya dia sedang membuktikan ya bahwa Allah itu nama yang tidak berubah, hanya ketika diwahyukan oleh malaikat penyampai wahyu, nah itu berbahasa kaumnya. Zaman Musa bahasa Ibrani, zaman Yesus berbahasa Aramaik, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab ya. Jadi ini sebuah bukti sebenarnya bahwa Allah itu nama proper name bahkan dari sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Clear ya? Oh ini tambahan lagi ya rekan-rekan, ini dari kajiannya Moreh Reski, Ustadz Kuncir Aristo, sama Maulana bin Zakaria ya, Brother Suaib. Nah ini ulasan. Menurut Bruno Violet, penemu fragmen Alkitab bahasa Arab, yang mengatakan bahwa fragmen yang ditemukannya berasal dari akhir abad ke-8. Nah itu pelajari kapan Islam munculnya ya. Bruno Violet 1901 tahunnya. Apa nih bahasa Jerman ya? Ein Zweisprachiges Psalmfragment aus Damaskus, Orientalische Literatur Zeitung 4. Nah itu ya, ada evaluasi lagi terkait pendapat Alkitab bahasa Arab pertama kali ada antara akhir abad ke-9 abad ke-10, berarti nanti ya sesudah Islam lahir duluan. Makanya jangan kurang literasinya kita nih, biar nggak bisa dibohong-bohongin ya sama orang yang nggak ngerti sejarah. Belgedes ngomong sejarah. Lalu di bawahnya nih, naskah Arabianik Gunung Sinai dibuat pada tahun 857 Masehi. Perhatikan lagi tahunnya, kapan Islam lahir, kapan ini ditemukan. Gitu ya, clear ya. Thank you More Reski, Ustadz Kuncir, dan Bro Sueb nih. Saya pinjem ya, thank you. Ini tulisannya At-Tabari yang sama dengan Sibawai, dan nanti juga dijelaskan yang sama dengan Sam'asari, sama dengan At-Tabrasi, sama dengan Ar-Raghib, dan banyak sekali ulama-ulama muslim yang kompeten, mahir, dan pakar dalam tata bahasa Arab ini menyebutkan hal yang sama. Dan kata Allah ini malah kalau kita lihat menurut
tata bahasa ini malah cocok seperti yang dibilang sama Sari Sibawai sama Atabari. Ini bukan nama diri, bukan proper name, tapi ini isim, ini noun. Nah, tuh ya, si Belgedes nih dablek dia, nggak paham apa sih yang dimaksud dengan proper name, apa sih yang dimaksud dengan generic name secara kaidah bahasa dan terjemahan. Juga ketika melihat sejarahnya tadi kan jelas ya, bagaimana kata Allah itu telah dipakai sebelum orang-orang Islam ya. Tapi Morereski menemukan bukti bahwa orang Kristen menggunakannya nanti dengan kitab-kitab yang ada sesudah zaman Islam. Tapi memang betul bahwa sebelum pra-Islam itu sudah digunakan ya. Nah ini kenapa sih kok begitu memaksa? Ya karena itu udah terlanjur salah diterjemahkan. Dulu ada terjemahan Yesus mengajar di masjid ya, gospel tahun-tahun 1920 dan 1940 dari Smith dan Van Dyck ya. Nah itu diterjemahkan Yesus memberikan pengajaran di masjid-masjid, lalu Yesus masuk ke dalam Ka'bah. Nah ini diganti karena jangan sampai mereka umatnya mengira bahwa Yesus itu Muslim, yaitu orang yang berserah diri. Ada masjid, ada Ka'bah, kan repot nanti. Kemudian juga kalau kata masjid itu diganti gereja, ini masalah lagi karena zaman Yesus tuh nggak ada gereja, eklesia misalnya bahasa originnya nggak bisa. Zaman Yesus belum ada gereja, gereja nanti 200 atau 300 tahun kemudian dibangun ya. Nah ini jadi kenapa sih kok begitu dipaksakannya ya? Karena kan pasti mau dilarikannya ya ke itu. Gak jauh-jauh Yohanes awal lah. Yohanes awal itu umat Islam udah tahu bahwa itu adalah himne platonik ya. Gak bisa disematkan kemudian nempel kepada kejadian. Di dalam kejadian pun juga tidak ada kata-kata Allah bersama Yesus menciptakan ini, nggak ada. Yang ada Allah aja ya. Jadi disemat-sematkan. Nah ini nanti kita lihat ininya ya. Betapa berbahayanya ketika nama jati diri diubah menjadi generic name. Oh ya, buat sekedar pengingat, apa sih artinya proper name sama generic name? Kadang rekan-rekan kita yang Kristiani suka bingung ya. Misalnya ambil contoh saja begini. Bapak Presiden kita yang sekarang kan adalah Bapak Jokowi. Proper name-nya, nama jati dirinya adalah Jokowi. Lalu Presiden sebagai gelar ya. Nah jadi secara kaidah bahasa yang benar itu kalau kita menanyakan ini salah, bertanya begini salah. Jokowi siapakah nama Anda? Itu salah secara kaidah bahasa. Yang benar adalah Presiden siapakah nama Anda? Lalu Pak Jokowi akan menjawab nama saya Jokowi. Nah hal seperti ini buat contoh gampang mudah diingat apa sih artinya proper name jati diri dengan generic name ya, nama umum atau gelar. Jadi ketika umat Islam ditanya, hai umat Islam, Allahmu siapa namanya? Nah ini salah, ini nggak lucu ya, nggak benar. Tapi kalau ditanya Tuhanmu siapa namanya? Nah umat Islam akan menjawab Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gelar ya, Maha suci, maha tinggi. Clear ya penjelasan apa sih proper name, nama jati diri dengan generic name atau nama umum gelar. Oke kita lanjut ya. Contoh kata Allah di dalam kalimat yang tidak ditulis lengkap Allah, tapi maknanya Allah. Maknanya God, tapi tidak ditulis lengkap the God. Alhamdulillah. Ini contoh yang paling gampang. Alhamdulillah, segala puji, li bagi Allah, cuma ditulis lah. Alnya hilang. Tapi lah di dalam alhamdulillah itu maksudnya ya Allah itu. Kok bisa kata Allah itu hilang alnya? Kenapa nggak ditulis alhamdulillah Allah? Malah alhamdulillah Allah, ini aneh.
di dalam bahasa Arab. Karena Allah itu memang kata isim, noun, kata benda. A-nya bisa berubah, bisa hilang. Kalau Allah itu nama diri, proper noun, tidak mungkin ada kata yang bisa hilang dari nama diri. Termasuk al-majdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Alhamdulillah ini bisa dipakai sama orang Arab Kristen maupun Arab Muslim. Ini bahasa yang... Nah itu nggak usah kita bahas lah ya, udah dikeramasin oleh Ustazah Eza Rafleza ya. Aduh pelo, mbok yao le, belajar dulu ya huruf-huruf hijaiyah, belajar membaca. Nah, nggak usah deh jauh-jauh deh, bisa mengerti akar katanya dari mana ya, karena berat untuk mengkaji Al-Quran tanpa didampingi orang yang berilmu itu nggak bisa, tersesat nanti. Jadi ada nahwu, sorof dan segala macam ya, sedikitnya 80 cabang keilmuan. Tetapi selama ini kan yang Gracia Pelo kaji itu sebenarnya bukan Al-Quran, terjemah Al-Quran. Dan udah sering ya kita katakan kepada saudara-saudari kita yang Kristiani, terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran adalah yang berbahasa Arab ketika dilafazkan atau yang beraksara Arab ketika dituliskan dalam sebuah mushaf. Jadi nggak usah kita komentarin lah ya, lucu nanti kita jadi ikut-ikutan bego. Oke lanjut lagi ya. Oke rekan-rekan, sekarang kita masuk ya ke dalam pembahasan inti dari apa yang ingin saya sampaikan, karena kalau mau lengkapnya nanti kan lihat di Ustazah Eza Rafleza, dan saya tidak akan membahas hal yang sama, saya bahas hal yang berbeda. Nah begini rekan-rekan, ketika rekan-rekan bertanya kepada Mbah Google dengan keywordsnya jangan ada Allah lain di hadapanku, nah ini bahaya ya, bahaya rekan-rekan. Kalau Gracia Pelo tadi bilang menurut dia Muhammad Ali dan siapa tadi itu menimbulkan konflik horizontal ya. Justru ini nih, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah ini penyerangan sebetulnya ya terhadap umat Islam yang meyakini dan mengimani baik dengan dalil nakli ataupun dalil akli bahwa Allah itu adalah proper name ya, bukan generic name. Di sini saya akan jelaskan ya kenapa umat Islam merasa sangat-sangat berkeberatan ketika nama Allah digeser, bukan dipakai, tapi digeser dengan menjadi cara yang tidak benar ya. Nah, di sini bahayanya. Kalau teman-teman ketik di bawah Google dengan keyword jangan ada Allah lain di hadapanku, maka akan muncul 2 ayat di dalam Keluaran dan Ulangan ya. Kita lihat ini bahayanya ketika orang salah menerjemahkan akan menjadikan tersesat dan menghina Tuhannya atau sesembahannya agama lain, dalam hal ini sesembahannya Tuhannya umat Islam yaitu Allah ya. Kita lanjut lagi ya. Ini ya rekan-rekan bisa dilihat bukti yang sangat nyata betapa berbahayanya ketika asal comot kata Allah yang dipakai dengan benar oleh umat Islam dan beberapa aliran agama yang lain ya, seperti yang dijelaskan di depan. Ini ketika digeser maknanya ya menjadi ilah, menjadi dewa, menjadi hal yang selain dari Allah, ini bahaya nih. Tadi kalau kita tanya Mbak Google dengan keywordnya jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah di dalam Bible ya, di Exodus 20 atau Keluaran 20 ya, ayatnya yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini kan penyerangan, ini motifnya apa LAI menerjemahkan ini? Kenapa sih nggak dipakai original teksnya, misalnya theos
atau tampar lagi kan bilang hapus saja kata Allah dari Bible, ya ganti dengan dewa, itu tampar lagi bilang begitu dia. Nah ini ya buat bukti kalau di bahasa Indonesianya terjemahannya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita lihat nih yang Bible versi King James ya, KJV, King James Version. Thou shalt have no other gods before me, ya. Di sini yang diterjemahkannya gods, huruf kecil G-nya, artinya apa? Dewa. Artinya apa bahasa Arabnya? Ilah, bukan Allah. Ini ya, kacau memang nih kalau salah terjemahan. Nah ini hal yang sama ya. Kalau tadi di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3, ini kita dapati lagi Ulangan pasal 5 ayat 7 ya. Sama. Dalam terjemahan LAI, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bahaya ini. Motifnya apa ini? Menggeser proper name Allah menjadi generic name ya. Bahasa Inggrisnya juga sama. Thou shalt have none other gods before me. Ya, jangan ada dewa-dewa lain di hadapanku. Ini benar ini. King James Version benar. Aduh, kacau kan? Pinteran King James Version ini menerjemahkannya dengan benar. Nah ini bonus ya, Ikhwan Fillah. Tadi kan di depan saya singgung tentang ayat-ayat awal di Gospel Yohanes ya. Gospel Yohanes ini kalau rekan-rekan cermati itu kan cetakannya hitam. Berarti bukan perkataan Yesus. Di dalam yang tercetak merah barulah itu perkataan Yesus ya. Dan kita mengetahui bahwa Yohanes awal-awal itu adalah himne platonik ya. Ini saya baca nih ya, terjemahan LAI dengan sama terjemahan LAI cuma versi bahasa Jawa nih, keren, tahun 2006 ya. Oke, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat kedua tadi. Kemudian ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, segitu aja lah ya. Nanti bisa teman-teman kaji dan pelajari sendiri. Di firman ini jadi andalan ya saudara-saudara kita Kristiani kalau sedang dalam berdebat. Oke, ini bahasa Jawanya nih. Ayat yang sama 1-3 aja saya baca. Ing kala purwa sang sabdo iku wus ana, dene sang sabdo iku nunggil karo Allah serta sang sabdo iku Allah. Nah, kaping kali yang kedua ya, pasal ayat kedua. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wis nunggil karo Allah. Ayat telune, samubarang kabeh katitahake dening panjenengane lan samubarang kang dumadi ora ono sawiji-wijio kang ora katitahake dening panjenengane. Nah, gitu bahasa Jawanya tuh rekan-rekannya. Jadi kita ketahui bahwa Bible dicetak dalam beberapa bahasa ya, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia, Jawa, Sunda, Madura, Batak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau komentari. Kalau orang Jawa yang beraliran kejawen itu cepat untuk masuk ya, menerima Katolik. Karena apa? Kejawen itu juga menganut manunggaling kawula Gusti, bersatunya ciptaan dengan Tuhan, penciptaan dengan Kholik ya. Nah ini makanya orang-orang kejawen sangat mudah untuk menerima Katolik, tuh mudah ya. Kayak ada tuh kan di tempatnya Aditya Tali yang siapa namanya, si Kacung Kampret tuh,
Kalau nggak salah namanya Slamet Riyadi ya. Kalau saya lihat sih itu dia orang Kejawen lah ya. Nggak mungkin itu dulunya dia mengaku aja itu, mengaku orang Islam dulunya. Kalau orang Islam makin mempelajari Al-Quran itu makin bertambah-tambah keimanannya ya. Jadi nggak mungkin orang yang benar-benar belajar lalu meninggalkan Islam, itu nggak pernah ada sejarahnya. Tapi yang belajar tanpa guru tersesat banyak. Yang meninggalkan Islam karena malas ibadah banyak. Yang meninggalkan Islam karena alasan ekonomi banyak gitu. Jadi nggak mungkin kalau orang berilmu mempelajari Al-Quran terus malah meninggalkannya, milih yang lain, itu aneh. Nggak mungkin lah kalau menurut saya gitu. Saya semakin mendalami Al-Quran semakin merasa bodoh, semakin merasa kita ini kecil banget di hadapan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Oke lah, saya rasa segitu aja ya. Oh, ini ada satu lagi, coba saya cek dulu sebentar ya rekan-rekan. Oh, ini sambungannya ya. Biasanya saudara-saudari kita yang Kristiani ketika berdebat mereka mengandalkan ini ya. Mengandalkan tadi maksudnya ayat-ayat awal dari Gospel Yohanes, lalu larinya ke sini ya, di dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Nah, padahal di sini udah jelas banget ya, seterang matahari. Perikopnya juga mengatakan Allah, atau mereka mengucapnya Allah, menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Nggak ada Yesus di sini disebutkan ya. Jadi satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini Allah bagi mereka sebagai roh juga menjadi perdebatan yang seru ya. Saudara-saudara kita yang beragama Yudaism, sebut saja misalnya Bang Billy, Bang Valen, itu mereka menolak diterjemahkan roh Allah ya. Lalu di sini 3, berfirman Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran disebutnya kun fayakun. Makanya ketika Bunda Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin aku akan mengandung sementara aku belum bersuami dan aku bukan perempuan berdosa, pendosa. Ya, tidak berdosa dan juga bukan pendosa Bunda Maria ya, maminya Yesus. Lalu jawab, kalau di dalam versi Gospel, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah akan berkehendak, dia hanya berkata jadi maka akan jadilah. Ya ini kun fayakun, mudah menciptakan Yesus itu tanpa bapak ya. Orang Adam dan Hawa aja itu kan tanpa bapak dan ibu ya. Makanya penciptaannya serupa, semakna dengan penciptaan Adam. Dalam versi Islam, Yesus tidaklah berbeda dengan penciptaan Adam. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih, King James Version. In the beginning God created the heaven and the earth. Second verse, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God, aduh kepotong, ya udahlah segitu aja ya rekan-rekan. Nah, saya rasa sekian dulu ya Ikhwan Fillah. Semoga bermanfaat. Bila ada yang benar, semua dari Allah yang maha benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan bila ada kesalahan, itu tidak lain adalah dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Untuk itu kita sudahi. Jadi sudah jelas semua yang saya paparkan tadi. Berbeda dengan penjelasan dari Ustazah Eza Rafleza, silakan ditonton, bagus ilmunya. Dan yang perlu kita ingat di sini adalah pelajari ilmu tentang Al-Quran, walaupun hanya 1 cabang, 2 cabang, enggak apa-apa. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat cabang ilmu yang sangat luas ya, sedikitnya 80 cabang ilmu. Dan semakin kita mempelajari
akan makin merunduk kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Maha Sempurna, Maha Segala. Dan untuk rekan-rekan Kristiani, bila ada kata-kata saya yang salah, silahkan dikoreksi di komentar. Dan bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, dengan ini saya memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baiklah rekan-rekan, sampai jumpa di Flying Solo berikutnya. Straighten up and fly right, Flying Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.